Ada banyak penafsiran mengenai Mazmur 121 ini. Ada Alkitab yang mengatakan ini adalah mengenai nyanyian pada saat seseorang akan mendaki suatu tempat. Ada yang bilang ini mengenai hal ini, ada yang bilang ini mengenai hal ini. Saya akan ambil satu penafsiran di mana ini kita bicarakan di tempat kita belajar Alkitab di sekolah teologi kami. Ini adalah nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah adalah yang pada saat itu di masanya dinyanyikan oleh umat Tuhan pada saat mereka berjalan dari suatu tempat di segala penjuru dunia menuju ke tempat yang adalah tempat suci bagi Tuhan, dan Tuhan suruh umatnya untuk melakukan tempat ini sebagai tempat suci untuk mereka datang ke sana merayakan hari Tuhan. Tempat itu adalah namanya Yerusalem, dan orang-orang Yahudi berdatangan dari seluruh penjuru dunia pada 3 occasion, 3 perayaan. Perayaan tahunan bangsa Yahudi 3 yang terbesar adalah Passover yang pertama, yang kedua adalah Pentecost, dan yang ketiga adalah perayaan Tabernacles. Mereka datang berbondong-bondong. Mereka di dalam perjalanan menghadapi banyak tantangan. Di dalam perjalanan juga mereka memiliki pengharapan-pengharapan yang besar di dalam melakukan perjalanan itu. Tapi kita semua tahu di masa itu tidak ada yang namanya daerah aman di dalam perjalanan. Entah itu ada penyamun, ada binatang-binatang buas, ada tantangan-tantangan lain yang harus dihadapi oleh umat Tuhan. Di dalam mereka berbondong-bondong mengikuti perintah Tuhan datang ke Yerusalem untuk memuliakan Tuhan melalui perayaan-perayaan yang tadi saya bilang ada 3 tadi itu. Dan di dalam mereka berjalan, mereka bernyanyi bersama-sama. Mereka memusatkan perhatian mereka pada Tuhan. Mereka memusatkan pikiran mereka pada Tuhan. Mereka persembahkan suara mereka pada Tuhan. Mereka persembahkan hati mereka pada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itulah Mazmur 121. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mazmur nyanyian sejarah. Kalau kita melihat Mazmur selengkapnya, sebetulnya ini bukan satu-satunya Mazmur nyanyian ziarah. Ada 14 lagi, jadi totalnya ada 15. Kalau kita lihat Alkitabnya dari Mazmur 120 sampai 134. 4 di antara Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud, raja anak kesayangan Tuhan salah satunya. Raja yang besar yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dia menulis 4 dari Mazmur nyanyian ziarah ini. 1 lagi ditulis oleh anaknya Raja Salomo. Yaitu Mazmur 127. 10 yang lain ditulis oleh orang yang namanya tidak dituliskan di Alkitab. Artinya kita nggak tahu siapa penulisnya, tapi ada 10 dari Mazmur itu. Salah satu dari 10 itu adalah Mazmur 121 yang saat ini sedang kita renungkan. Secara singkat saya akan sampaikan, saya punya clicker nih, saya lupa, coba bisa. Secara singkat saya akan sampaikan, oke, nggak kelihatan, terlalu kecil untuk saya lihat di sana, tapi di belakang mudah-mudahan cukup besar. Secara singkat saya akan sampaikan apa sih yang dibicarakan di Mazmur 121 itu. Nah, banyak lagi penafsiran mengenai ini. Ada yang bilang ini pembicaraan antara satu orang secara verbal keluar dari mulutnya dan apa yang ada dia bicarakan di hatinya. Makanya di dalam penulisannya ayat 1 dan 2 itu ditujukan ke orang tertentu, orang pertama. Ayat selanjutnya ditujukan ke orang ketiga. Makanya ada 2 orang yang seakan-akan berkata di dalam satu Mazmur yang sama. Ada yang menafsirkan seperti itu. Saya akan kembali mengambil penafsiran yang biasanya kita bicarakan di sekolah teologi kami. Yaitu yang satu adalah para peziarah. Yaitu di ayat 1 dan 2. Kemudian ayat-ayat selanjutnya adalah disampaikan oleh si pendeta. Si pemimpin agama dari orang-orang yang berkumpul itu yang berziarah menuju Yerusalem. Nah, dimulai dari perkataan orang-orang yang berziarah itu. Pertama dia katakan, saya akan melalui gunung nih. Di gunung itu segala macam hal bisa terjadi ini.
Siapa kemudian kalau hal-hal jelek terjadi seperti misalkan ada penyamun atau binatang buas, saya diserang oleh penyamun dan binatang buas itu, siapa yang akan membantu saya menghadapi itu? Nah, itu dimulai dengan hal seperti itu. Yang ditanyakan oleh si peziarah tadi, jemaat-jemaatnya, umat Tuhan yang melakukan ziarah menuju ke kota Yerusalem. Nah, di situ umat Tuhan memberikan afirmasi kepada dirinya sendiri, mengatakan bahwa penolong saya adalah Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia, versi terjemahan baru, kata yang dipakai adalah Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah Yahweh. Jadi itu jelas sekali siapa yang dituju. Yahweh, atau ada yang bilang Yehova. Jadi Tuhan di sini yang kita baca di ayat 121 tadi yang dinyanyikan dengan luar biasa tadi. Kata Tuhan di dalam huruf besar adalah Yahweh, adalah Yehova. Nah, setelah si peziarah tadi, ayat 1 dan 2 tadi, menanyakan apa yang mereka mau tanyakan kepada dirinya sendiri, masuklah si pendeta. Si pendeta ini menggambarkan di ayat-ayat selanjutnya bahwa Yahweh, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Kita yang saya maksud sini adalah umat Tuhan pada saat itu. Di dalam perjalanan entah dari kota mana, di negara bagian mana, masuk ke arah Yerusalem. Dialah yang akan memberikan jaminan kepada kita, maksudnya umat-umat Tuhan saat itu. Bahwa umat-umat Tuhan akan selalu dilindungi. Bahwa umat-umat Tuhan akan selalu memiliki kekuatan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan. Yaitu datang ke Yerusalem, memuliakan Tuhan melalui perayaan-perayaan tadi. Tuhan memberikan jaminan akan itu. Bukan hanya itu, pendeta ini melanjutkan lagi dengan mengatakan bahwa saat apapun juga di dalam perjalanan umat Tuhan tadi menuju ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati. Selalu memberkati. Jadi nyanyian ziarah 121 Mazmur ini isinya adalah mengenai jaminan dari Tuhan. Mengenai berkat dari Tuhan. Melalui peneguhan akan siapa Tuhan yang seharusnya hati setiap umat Tuhan memilikinya karena Roh Kudus yang dimiliki oleh umat Tuhan. Mari kita dari melihat kerangka besarnya kita akan masuk ke lebih detail sedikit. Nah, itu ada huruf-huruf yang berwarna berbeda dari warna hitam. Kita akan perhatikan huruf-huruf itu. Huruf-huruf itu pada dasarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat Tuhan pada saat itu. Mengetahui bahwa berjalan dari kota yang jauh menuju Yerusalem. Melalui bukit-bukit, lembah, sungai dan segala macam itu. Banyak sekali pergumulan dan tantangannya. Pergumulan dan tantangannya adalah seperti yang ditintai yang tidak berwarna hitam itu. Jadi di situ dikatakan dan inilah yang ditanyakan, yang digumulkan oleh umat Tuhan saat itu. Antara lain adalah kalau hal-hal jelek itu tadi terjadi yang saya katakan mungkin karena penyamun, mungkin karena binatang buas, mungkin karena hal-hal yang lain, penyakit segala macam. Dari manakah akan datang pertolonganku? Itu pertanyaan mereka. Siapakah yang tidak akan membiarkan kaki saya goyah. Maksudnya saya nggak akan tergelincir masuk ke jurang. Nggak akan melakukan hal-hal yang bisa menyakitkan diri saya sendiri. Siapa yang akan menjamin hal itu tidak terjadi pada saya? Siapakah yang akan menjadi perlindungan bagi saya yang menutup saya dari cuaca buruk, terik matahari, dinginnya malam hari? Siapakah yang akan menjaga saya dari segala hal yang tidak baik yang mungkin terjadi pada saya sebagai umat Tuhan? Siapa yang akan menjaga saya secara berkelanggengan? Maksudnya siang dijaga, malam dijaga, hari ini dijaga, seterusnya sampai ke Yerusalem dijaga. Siapa yang akan melakukan itu? Jadi itulah pergumulan-pergumulan yang terjadi di diri umat Tuhan pada saat itu. Dan di dalam Mazmur yang sama, di situ diberikanlah jawabannya. Nah, jawabannya tinta yang berbeda lagi. Saya akan bawa kita semua untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam pergumulan-pergumulan yang semacam itu. Kata yang dipakai
Di dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia adalah menjaga. Ada dua bentuk kata itu, penjaga dan menjaga. Ini disebutkan 6 kali di Mazmur 121. Nah, kalau kita melihat, ini kita ingat ini dinyanyikan pada saat umat Tuhan ini berjalan. Didoakan, jadi mereka berjalan sambil bernyanyi. Mereka berjalan sambil berdoa. Dinyanyikan dan didoakan. Kita sudah tahu tadi secara ringkas dan sedikit agak dalam isinya seperti apa. Kalau kita sekarang perhatikan ke dalam kata penjaga dan menjaga tadi, sebetulnya Mazmur 121 ini pada saat umat Tuhan menyanyikan adalah mereka memohon petunjuk kepada Tuhan. Sambil berjalan, sambil menyanyikan ini, sambil berdoa dengan kata-kata yang ada di Mazmur 121 ini. Umat Tuhan meminta petunjuk dari Tuhan. Dan melalui lagu yang sama, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya. Kita membaca 121 Mazmur ini dan kita katakan, gimana Pak Pendeta, dari mana nih saya lihat bahwa mereka ini sedang mencari petunjuk. Sambil berjalan, sambil bernyanyi dan berdoa. Bagaimana nih melihatnya Pak Pendeta? Ayat 121 Mazmur ini. Tuhan sekaligus berbicara kepada umatnya. Memberikan petunjuk. Supaya kaki mereka nggak kejeblos ke dalam jurang. Ini nih petunjuk yang Tuhan kasih. Supaya mereka tidak diserang oleh binatang buas. Gimana ngelihatnya Pak Pendeta? Jadi lagu permohonan penjagaan dan petunjuk tadi. Agar memperoleh penjagaan dari Tuhan secara sempurna. Yang dinyanyikan. Yang didoakan oleh umat Tuhan saat itu adalah yang akan kita renungkan lebih jauh lagi sebentar lagi. Nah, selanjutnya saya akan melihat siapakah yang tadi dipertanyakan secara jawab tanya. Dan siapakah yang umat Tuhan ini berdoa kepada. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang tadi kita sudah sama-sama setuju bahwa itu adalah Yahweh. Itu adalah Yehova yang dimaksud. Jadi itulah pusat perhatian dari umat Tuhan ini. Nah perhatikan di masa itu di perjanjian lama. Kalau orang berbicara tentang Tuhan. Ada kan di Alkitab perjanjian lama kata-kata Tuhan itu yang bukan pakai huruf besar. Itu bisa berarti ilah-ilah dunia. Termasuk yang terkenal saat itu adalah Baal. Baal sangat terkenal saat itu. Juga termasuk yang terkenal adalah Mammon. Di sini dengan jelas Mazmur 121 katakan umat Tuhan yang sedang berziarah dari tempat di mana mereka berada menuju ke Yerusalem. How did it happen? Menuju ke Yerusalem, umat Tuhan yang sedang berziarah, dia memusatkan perhatian. Dia memperoleh petunjuk-petunjuk. Dia meminta petunjuk-petunjuk. Hanya kepada satu Tuhan. Hanya kepada Yahweh. Hanya kepada Jehovah. Bukan kepada Mammon. Bukan kepada Baal. Bukan kepada dewa-dewa yang ada pada saat itu. Bukan kepada uang. Bukan kepada kedudukan mereka. Bukan kepada siapa mereka. Bukan kepada diri mereka. Mereka menunjukkan perhatian mereka kepada Yahweh. Amin. Itu kita harus tahu dulu. Tidak ada Tuhan lain selain Jehovah. Nah selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi. Apa sih yang dilakukan oleh Jehovah. Yang membuat umat-umat Tuhan merasa tentram. Hatinya terlindungi. Dirinya terlindungi oleh iman. Apa sih yang dilakukan oleh Yahweh? Mazmur 121 juga menjawab itu. Itu ada di tinta yang tidak berwarna hitam itu. Kalau saya ringkaskan adalah bentuknya seperti ini. Yahweh yang disembah oleh umat Tuhan ini adalah Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Oh, kekuatan yang luar biasa. Hanya satu kekuatan yang bisa menjadikan langit dan bumi. Dan ini adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel tadi yang berjalan menuju Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan yang sama, yang begitu perkasa. Yang bisa menciptakan langit dan bumi dan isinya termasuk kita semua. Termasuk orang-orang yang kita kasih. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tidak ada keraguan-keraguan di situ. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap. Tidak pernah tidur. Di situ ada ayat-ayat pendukungnya yang tidak akan saya sebutkan. Tuhan inilah Tuhan yang menjaga bekerja siang dan malam.
sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan yang disembah oleh kita semua. Itulah Tuhan yang dipermuliakan oleh umat Tuhan pada saat itu. Yang hari ini juga pada saat saya berbicara di depan kamera, di depan YouTube, di depan ruangan kita ini, itulah Tuhan yang kita sembah. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Itu tadi ayat pembukaan kita. Itulah Tuhan yang dimaksud. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan ini akan selalu menaungi kita, menjaga kita terhadap segala macam kecelakaan menurut firman Tuhan. Dan menjaga keluar masuk kita kemanapun kita pergi dari sekarang sampai selama-lamanya. Pak Pendeta ngomong begitu seakan-akan memang seperti itu ya kejadiannya. Maksudnya adalah kita akan selalu perlu penjagaan dari Tuhan setiap hari ya Pak Pendeta. Apakah kita selalu memerlukan petunjuk dari Tuhan? Bahkan yang sekecil-kecilnya setiap hari. Emang begitu ya Pak Pendeta? Mari kita lihat. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin membawa kita semua ke suatu ayat di Alkitab, yaitu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kalau nanti ada kesempatan di rumah untuk membacanya, bacalah dengan teliti. Kalau kita baca itu dengan teliti, betul-betul teliti, maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Tuhan di masa itu, orang-orang Israel, adalah Tuhan Yesus yang kita sembah hari ini. Di gereja kita TLCC ini, di setiap rumah kita yang saat ini bersama-sama kita sedang beribadah kepada Tuhan yang ini, yaitu Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang disembah waktu itu. Dialah si Yahweh itu. Trinity, ketiga kepribadian Tuhan. Dialah yang kita sembah. Tuhan Yesus ini jugalah yang tanpa dia, langit dan bumi dan seisinya termasuk kita semua tidak akan pernah ada. Tuhan Yesus inilah yang juga tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur. Dia tidak pernah meninggalkan kita baik siang dan malam, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus inilah yang kita bicarakan saat ini. Nah, kita amini itu semua dan kita meyakini ini sepenuh-penuhnya. Dan dengan itu kita akan simpulkan apa Mazmur 121 tadi. Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan punya umat pilihan. Dia sayang sekali dengan umatnya itu. Umat ini karena Roh Kudus Tuhan, dia juga sayang kepada Tuhan. Nah, sebagai Tuhan, ada sesuatu aturan main yang harus diikuti oleh seluruh ciptaannya, termasuk memuliakan Tuhan, memuliakan Sang Pencipta. Salah satu dari antara memuliakan Sang Pencipta yang Tuhan mau ini adalah supaya umatnya pada saat-saat tertentu yang saya bilang 3 tadi, Passover, Pentecost, Tabernacles, datanglah ke rumah Tuhan, bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, karena itu perintah Tuhan atas umatnya yang dia kasihi, pada saat umatnya berjalan, perlindungan dan pertolongan dan pernyataan Tuhan selalu berada bersama umatnya ini. Tuhan tidak pernah melepaskan matanya, perhatiannya, hatinya dari umatnya yang sedang berjalan nih. Memenuhi perintah Tuhan yang dia cintai nih. Sampai si umat itu berada di Yerusalem. Di tempat yang Tuhan mau mereka datang. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat penerapannya seperti apa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama mengatakan bahwa hidup manusia, kita ini hidup di dunia, itu bukanlah tujuan kita yang akhir. The final destination is not in this world. Itu ada di perjanjian lama, itu ada di perjanjian baru. Di 1 Tawarikh 29 Tuhan menjelaskan bahwa kita bukanlah penghuni dunia di mana kita berada saat ini. Itu bukan tujuan terakhir. Tuhan membangun suatu tempat, suatu kota yang istimewa yang Tuhan berikan kepada seluruh umatnya. Dan itu adalah tujuan akhir dari umat Tuhan. Baik yang pada saat itu, di zamannya nabi-nabi saat itu,
maupun hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita bukan penduduk bumi. Kita adalah penduduk surga. Tujuan akhir kita adalah surga, kehidupan yang kekal. Itu Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dan itulah yang kita pelajari dari Mazmur 121 tadi. Dengan pembukaan yang judulnya, yang kita ambil sebagai penafsiran yang kita sekarang sedang bicarakan. Nyanyian ziarah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Untuk penerapannya, saya ingin mengajak kita semua untuk bertanya kepada kita. Baik sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai pemimpin kelompok kecil, pemimpin gereja, pemimpin tempat di mana kita bekerja. Pertanyaannya seperti ini, sangat sederhana. Anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, apakah pada saat sekarang ini Anda hidup di dunia, Anda sedang berziarah, atau Anda sedang menetap di tempat di mana Anda sedang berada? Kalau kita belajar dari Mazmur 121 tadi, dan juga kita melihat apa yang Tuhan katakan di 1 Tawarikh, di banyak lagi tempat di Alkitab, bahwa kita bukan warga negara dunia tapi warga negara surga, maka kita harusnya menjawab bahwa kita sedang dalam perjalanan. Kita sedang dalam ziarah. Dari tempat dimanapun kita berada, tujuan kita bukan Yerusalem saat ini. Bukan bait Allah, tapi tujuannya adalah surga. Rumah Bapa yang kekal. Amin. Itu dulu kita mau. So we're thinking at the same level. Jadi kita memikirkan hal yang sama. Bahwa kita bukan penduduk tempat di mana kita berada. Kita sedang menuju ke tempat yang Tuhan janjikan. Tempat itu adalah surga. Kita bergerak ke arah situ. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, apapun posisi kita, entah single person, the head of the family, memiliki perusahaan sendiri, punya pelayanan sendiri, kita semua sedang berjalan menuju ke arah surga. Sudah sampaikah kita di surga? Ada yang udah sampai. Tapi yang kita di sini, yang sedang melihat di YouTube, belum nyampe. Mungkin hampir, dalam arti kata yang positif. Mungkin masih lama lagi, tapi intinya adalah kita sedang berjalan ke tempat yang Tuhan janjikan itu. Pengalaman umat Tuhan di Mazmur 121 yang baru kita renungkan tadi adalah sepanjang perjalanan itu akan banyak sekali pergumulan. Akan banyak sekali godaan. Kita akan selalu memerlukan petunjuk yang datangnya dari Tuhan. Kita akan selalu memerlukan dorongan-dorongan, semangat-semangat. Seseorang yang bernyanyi bersama-sama dengan kita. Saling menyanyikan satu sama lain untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang akan memberikan masukan-masukan firman Tuhan kepada kita. Satu sama lain untuk kemuliaan Tuhan. Hal itu akan selalu kita perlukan karena kita sedang di dalam perjalanan ziarah untuk menuju ke tempat yang Tuhan mau kita tuju, yaitu surga. Amin. Dengan itu saya katakan, saya akan mengajak kita semua untuk melihat, it doesn't work, it's okay. Kita akan melihat Ibrani 11, ayat 9 sampai 10 dan 16. Intinya begini, bahwa tempat yang kita tuju itu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyediakan tempat yang seperti itu, yang pernah datang berhadap-hadapan dengan manusia, untuk berbicara mengenai tempat itu. Hanya satu orang yang bisa menjelaskan tempat seperti apa itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan dia katakan dia sudah pernah ke tempat itu, dan dia akan kembali ke tempat itu, mempersiapkan tempat itu, dan akan kembali lagi ke kita, dan membawa kita semua ke tempat yang dituju itu. Sekarang kita belum ada di situ. Jadi Tuhan Yesuslah yang mengetahui dan menyediakan tempat yang sedang kita tuju itu. Para peziarah-peziarah, teman-teman TLCC yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sama, kita semua sedang menuju ke arah tempat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, kalau kita sedang berziarah, seperti pada masa Mazmur 121, nyanyian ziarah apakah
yang hari ini kita lakukan. Apakah kita bernyanyi seperti umat Tuhan pada saat itu bernyanyi? Memuji-muji Tuhan? Mencari petunjuk dari Tuhan? Bergantung pada Tuhan? Atau kita tidak bernyanyi sama sekali? Kita hanya berjalan, diam. Bahkan tidak mendengar nyanyian dari orang di sekitar kita sesama anak Tuhan. Yang mana Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus? Bernyanyinkah kita? Saya berdoa kita semua bernyanyi lagu ziarah di dalam kita menghidupi kehidupan kita hari ini. Karena kita sedang berjalan menuju ke surga. Oh Pak Pendeta, apa sih yang dimaksud dengan menyanyikan nyanyian ziarah itu? Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Kitab Mazmur yang kita tahu. Raja Daud terlibat di dalam kitab Mazmur itu besar sekali yang dia tulis. Raja Salomo terlibat, anak-anak Tuhan yang luar biasa terlibat di dalamnya. Kitab Amsal, kita tahu banyak sekali kita membaca kitab Mazmur dan kitab Amsal. Itu bisa ada di situ karena anak-anak Tuhan yang menulisnya sudah membaca kitab-kitab firman-firman Tuhan yang lain. Artinya orang-orang ini udah baca Keluaran, Kejadian, segala macam mereka baca. Terus raja-raja orang-orang hebat ini yang dipakai Tuhan mengintisarikannya. Menceritakan pengalaman mereka dalam bentuk Mazmur dan dalam bentuk Amsal itu kita harus imani dulu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus? Mereka yang bernyanyi Mazmur 121, mereka ini mengerti ayat-ayat Alkitab yang lain. Mereka mengerti Kejadian, mereka mengerti Keluaran, mereka mengerti Imamat. Saya tadi barusan tanyakan, nyanyian ziarah apakah yang kita lakukan saat ini? Baik kita sebagai kepala keluarga, baik kita sebagai individu, mengetahui dari firman Tuhan. Kita sedang dalam perjalanan ke surga. Kita adalah peziarah. Saya berdoa jangan sampai kita diam saja tidak menyanyikan lagu apapun. Saya berdoa jangan sampai kita berada di suatu tempat yang kita tahu kita perlu petunjuk dari Tuhan. Kita tahu kita perlu berkat dari Tuhan. Tapi mulut kita terkunci, hati kita tertutup, mata kita tidak melihat firman Tuhan. Saya berdoa jangan sampai itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau di masa itu umat Tuhan menyanyikan lagu ziarah. Yang kita tadi barusan tahu. Bahwa untuk menyanyikan lagu ziarah mereka sudah mengerti dulu. Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan segala macam itu. Artinya ini adalah salah satu bentuk ekspresi ringkasan dari firman Tuhan. Saat itu mereka menyanyikan, saat ini bentuknya seperti apa. Begitu bukan? Pada saat kita menyanyikan nyanyian ziarah yang kita miliki saat ini, bentuknya seperti apa. Alkitab menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari, baik tersurat maupun tersirat, adalah firman Tuhan. Bentuknya adalah firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kita baca, kita renungkan, kita mengerti, kita praktekkan. Itulah bentuk dari nyanyian ziarah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Seorang anak Tuhan mengetahui dia menuju ke surga. Di dalam perjalanannya dia menghadapi pergumulan. Pergumulan ini contoh kata saja adalah pergumulan dengan keluarganya. Dia ribut dengan suami, dia ribut dengan istrinya. Itu sama dengan umat Tuhan tadi bergerak ke arah Yerusalem dan diserang oleh singa atau diserang oleh penyamun. Apa yang mereka lakukan? Kita udah tahu jawabannya. Mereka menyanyikan nyanyian ziarah. Hari ini kita diserang oleh setan dalam bentuk keluarga yang berantakan. Dalam bentuk kesehatan yang menurun. Apa yang kita lakukan? Saya berdoa supaya yang kita lakukan adalah sama dengan yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu. Yaitu kita nyanyikan lagu ziarah. Kita sudah tahu bentuk menyanyikan lagu ziarah itu seperti apa. Yaitu membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menaruhnya di dalam hati kita, menghafalkannya. Dan pada saat serangan dan godaan itu datang, kita pakai firman Tuhan itu. Dalam bentuk yang Tuhan mau kita pakai. Entah kita hafalan itu kita katakan secara verbal. Atau hanya kita lakukan ayat firman Tuhan yang kita hafalkan. Tapi itu harus keluar dari diri kita. Itu harus
Ingat, umat Tuhan ini bukan nyanyi sendiri. Dia nyanyi rame-rame. Yang satu bisa merasakan lagu yang lain. Pada saat yang satu memuliakan Tuhan, orang yang di sebelahnya, yang bersama-sama berjalan, bisa merasakan mereka memuliakan Tuhan. Artinya firman Tuhan itu bukan kita simpen di dalam diri kita. Pada saat kita sedang menghadapi godaan, cobaan, dalam kita sedang berjalan ke surga. Harus keluar. Firman Tuhan harus kita katakan. Firman Tuhan harus kita lakukan di depan orang banyak. Itulah garam dan terang dunia yang dimaksud Tuhan Yesus. Harus kita lakukan seperti itu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan berjanji melalui Mazmur 121. Pada saat umatnya melakukan hal itu, maka umatnya akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Mari kita renungkan sekarang keadaan kita. Entah kita pribadi, saya nggak tahu apa yang terjadi di ruangan tertutup di rumah Anda. Atau di cubicle, di tempat cubicle, kotak kecil di tempat Anda, bekerja di kantor Anda. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Istri Anda nggak akan tahu. Suami Anda juga tidak akan tahu. Tapi berdasarkan apa yang saya lihat sehari-hari di dalam kehidupan saya, ada pergumulan di situ. Betul nggak? Ada pergumulan ini, kayaknya ini ada uang lebih deh. Perusahaan ini punya uang lebih. Dan si controller ini nggak betul-betul perhatikan kemana uang itu pergi. Sedangkan saya bertanggung jawab dengan uang itu. Godaan kan, mungkin saya bisa korupsi sedikit-sedikit gitu ya. Nggak ketahuan, itu godaan. Oke, kayaknya istri saya saat ini sedang sibuk dengan anak-anak. Kita punya 5 anak, sibuk sekali. Saya kebetulan ada tugas ke kota lain, jauh sekali dari rumah saya. Dan ada kesempatan untuk masuk ke bar, seneng-seneng segala macam. Bentuknya macam-macam godaan. Kesempatan untuk bersenang-senang. Kesempatan untuk berselingkuh, segala macam. Kita mengalami semua itu seperti yang dialami oleh umat Tuhan di masa Mazmur 121 itu. Puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Bernyanyilah nyanyian ziarah Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan pada saat godaan datang. Pada saat uang itu menggoda kita. Pada saat ada lawan jenis yang menggoda kita. Pada saat ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya tidak kita kerjakan menggoda kita. Pada saat kita menghadapi tantangan. Baik itu sakit penyakit. Baik itu kebangkrutan. Baik itu rumah yang kebanjiran. Tuhan katakan bernyanyilah nyanyian ziarah. Amin. Bernyanyilah firman Tuhan. Katakan dalam hati. Katakan di luar hati. Jadikanlah itu kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebagaimana Mazmur 123. Pada saat umat Tuhan, termasuk kita pada hari ini melakukan apa yang Tuhan sedang bicarakan saat ini melalui 121, maka Tuhan akan memberkati umatnya itu secara luar biasa. Kita harus mengamini itu. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan, kita tepuk tangan dulu. Janjinya, penyertaannya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, sekarang kita akan menutup renungan firman Tuhan kali ini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri baik yang di sini maupun di rumah. Mari kita sama-sama renungkan. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Engkau ingatkan kami bahwa keberadaan kami saat ini itu bukan final destination. Bukan tujuan akhir kami. Engkau ingatkan kami bahwa tujuan akhir kami adalah surga. Masih jauh Tuhan. Dan Engkau juga kembali menunjukkan kepada kami bahwa yang namanya penyamun, binatang buas, lobang-lobang yang bisa membuat kami celaka. Ada di sepanjang jalan di dalam kami berjalan menuju ke surga yang sudah Engkau sediakan untuk kami. Kami bahkan bersyukur Engkau tunjukkan kepada kami bagaimana kami bisa lepas dari segala bahaya. Yaitu dengan menyanyikan nyanyian ziarah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk itu. Mari Bapak Ibu kita pikirkan. Kita pikirkan sekarang apa itu sih penyamun-penyamun dan binatang buas dan lobang-lobang yang ada di hadapan kita. Saat ini sedang kita alami di dalam perjalanan kita menuju ke surga.
Silakan dipikirkan, beberapa detik kita pikirkan. Aduh Pak Pendeta, my mind goes blank. Artinya saya nggak bisa mikirin apa-apa, kayaknya hidup saya oke aja, bagus-bagus. Bahagia, pekerjaan lancar semua. Betul? Apa betul seperti itu? Kita tanya kepada Tuhan. Jangan tanya ke istri atau ke suami, gimana sih hidup saya? Tanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bilang begini, kamu tahu firman-Ku, kamu tahu apa yang aku mau engkau lakukan. Kamu tahu itu anakku. Kamu tahu apa yang aku tidak mau engkau lakukan. Coba tanyakan pada dirimu anakku. Sudahkah kamu lakukan apa yang aku mau? Sudahkah kamu tidak melakukan apa yang aku tidak mau? Mari kita tanya. Kita tanya betul-betul. Hidup kita di hadapan Tuhan secara jujur. Saya akan tingkatkan sedikit lagi. Bukan hanya kita perhatikan diri kita. Perhatikan suami kita. Perhatikan istri kita. Anak-anak kita. Orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Mereka semua kalau mereka anak-anak Tuhan bersama-sama dengan kita. Sedang berjalan menuju ke arah surga. Mereka semua peziarah. Mereka semua akan menghadapi godaan. Mereka semua akan menghadapi perjuangan itu. Mari kita pikirkan orang-orang itu. Sebutkan dalam hati kita nama mereka. Mungkin bahkan anak kita sendiri. Sebutkan di dalam hati kita. Kita renungkan. Baik, saya akan sadarkan kita semua di sini, baik yang di ruangan ini ataupun di rumah. Kita semua adalah orang berdosa. Itu menurut kitab Roma. Tidak ada satupun di antara kita. Baik kita anak Tuhan maupun bukan, Roma, kitab Roma. Firman Tuhan berkata, semua orang berdosa. Fall short of the glory of God. Artinya, masih banyak apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita tidak lakukan. Masih banyak apa yang Tuhan mau kita tidak lakukan, kita lakukan. Secara khusus kalau ada yang ingin didoakan, baik di sini maupun di rumah, jangan ragu-ragu untuk berbicara kepada kami. Ada nomor di layar kita ini. Nomor WA. Di mana kita semua bisa berkomunikasi dengan hamba-hamba Tuhan di gereja TLCC ini. Jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi. Nama yang datang di dalam pemikiran Anda saat ini, catat. Pergumulan-pergumulan Anda, perjuangan Anda, godaan yang Anda hadapi, catat. Untuk kita sama-sama doakan pada saat kita berkomunikasi. Dan jangan lupa ada care group, ada sekolah minggu yang disediakan Tuhan melalui TLCC. Untuk Tuhan membangun kita semua. Untuk Tuhan memberikan pertolongan kepada kita semua. Di dalam kita berjalan menuju ke arah surga. Tuhan sediakan semua itu.